Mas, tolong dong, ini tiba-tiba printer saya rusak jam 2 pagi. What? Gitu. Halo semua, yo sobat Wujud Unggul dimanapun kamu berada, balik lagi di Wujud Unggul Channel. Nah, kali ini Wujud Unggul pengen ngebahas satu hal yang memang biasanya nih paling banyak ditanyain sama customer ya. Gimana sih kalau customer udah mau beli di Wujud Unggul, terus nextnya tuh mau ngapain gitu? Terus di Wujud Unggul tuh dikasih apa gitu ya? Nah, dalam rangka memberikan sebuah pelayanan kepada customer, nah kali ini gue mau ngobrol sama satu orang yang benar-benar fungsinya di Wujud Unggul ini sangat kalau bisa dibilang tuh krusial banget ya gitu. Namanya Zulfik Fajar Santoso. Halo Mas Zulfik. Halo. Weh, udah rapi banget ya. Rambutnya lebih rapi dari gua kayak hari ini. Nah, teman-teman, jadi kalau yang sudah jadi customernya Wujud Unggul biasanya tahu sih, pasti kedatangan satu sosok yang satu ini. Jadi dia tuh nerima telepon tuh bisa ya jam berapa aja lah gitu pasti, karena kan berhubungan sama customer dan berhubungan sama teknis-teknis yang ada di Wujud Unggul. Nah, gua kenali sedikit ya, Mas Zulfik ini kalau mau bilang jabatan nih, jabatannya keren coy. Mas Zulfik ini technician head ya di Wujud Unggul ya? Iya betul, Okay. saya sebagai technician head di Wujud Unggul. Nah Mas, aku mau tanya dong sebelum masuk ke pelayanan atau apapun ya yang ada di Wujud Unggul, profilnya dirimu tuh gimana ya? Dulu basicnya apa gitu, terus sekarang bisa jadi technician head, terus kayaknya kerjanya udah 15 tahun ya di Wujud Unggul ya? Kayak Oke. Nah, ya mungkin ini saya sedikit agak melibat sedikit ya. Dulu saya sebelum bergabung di Wujud Unggul itu, saya sih sebenarnya nggak ada basic di Mesin printing ya, di mesin printing nggak ya? ada basic di situ saya. Saya dulu pernah kerja di operator mesin printing dan Oke. cari-cari yang namanya juga masih muda ya, jadi saya pengen berkembang gitu. Oh sekarang udah tua gitu ya? Oh iya. Sudah mendekati tua. Oh jangan dong, Jangan, kita ya. tetap harus, aduh kalau kelihatan tua gitu. Ya oke. Terus Ya. Dan setelah itu saya sudah masuk ke Wujud Unggul, bergabung di Wujud Unggul itu mulai awal 2012. Oh 2012 ya. Iya. Oke, jadi dulu sekolahnya tapi pernah di teknis atau apa segala macam? Kalau dulu ya cuman ikut teman-teman aja sih, kalau ada orang pengen lihat gitu kan, ada servis saya ngikutin gitu. Oh gitu ya, sampai akhirnya di Wujud Unggul. Nah, kenapa sih bisa masuk Wujud Unggul tuh? Karena saya ingin berkembang. Oke. Jadi saya pengen cari ilmu yang banyak gitu. Dan sampai sekarang bukan bertahan ya, artinya mengabdi ya. Mengabdi. Udah mengabdi berapa lama Mas berarti sampai sekarang? Jadi kalau saya gabung di Wujud Unggul awal 2012, ya hampir 9 tahun lah. Hampir 9 tahun ya, wah luar biasa. 9 tahun ya mengabdikan diri di Wujud Unggul ya. Iya. Betul. Nah, tanpa terasa juga berarti Wujud Unggul ini maju karena ada orang-orang kayak Mas Zulfik ini, ya nggak? Ya mungkin lebih tepatnya sama tim lah, tim saya. Oh tim ya. Nah Iya. sekarang tim ada berapa nih kalau teknisi sendiri? Kalau di Surabaya sendiri ada 11. Oh 11, banyak juga ya di bawahmu ya? Dan di cabang-cabang juga ada teknisi juga, seperti di Bali itu ada 4 teknisi. Di Malang ada 1 yang standby, terus di Jogja itu ada 3. Oh itu total 11 ya deh? Iya. Oh. Enggak, itu Oh, yang di luar 11 ya? itu hanya Surabaya aja. Surabaya aja. Oh, segitu hebatnya layanannya. Nah, makanya ya dengan personil teknisi sebanyak itu, artinya Wujud Unggul sudah bisa ngitung berapa banyak sih kebutuhan customer ini di satu sisi yang ini gitu. Jadi, gue mau bahas sedikit nih Mas. Jadi peranan service dan teknisi atau after sale service setelah melakukan pembelian ini krusialnya tuh di mana ya Mas? Titik yang paling krusial di sisi customernya? Kalau titik krusial gitu ya, Heeh. mungkin pada saat ada service problem gitu ya, kebetulan kita stok spare part itu nggak ada. Oke. Nah itu. Oh itu pernah terjadi ya. Terjadi. Terus kita bilang apa nih sama customer? What gitu? Kok nggak ada? Saya lagi produksi nih, Ci. Ya, mungkin kita akan
merayu customer. Oh, Yang penting dimaksimalkan dulu supaya mesin itu masih bisa berjalan. Masih bisa jalan. Sambil nunggu spare part datang. Oke, tapi Wujud Unggul tetap mengusahakan secepatnya ya. Masih, iya. Kita mengusahakan secepatnya. Oke, spare part gitu biasanya datang berapa lama ya Mas kalau dari pesanan atau apapun gitu yang sifatnya benar-benar ngedadak gitu? Kalau mendadak itu ya mungkin kalau seperti customer di luar pulau ya, dia butuh spare part nih. Kalau kita ada stok, nah hari itu kita kirim sekalian, ya mungkin besoknya sudah sampai. Oke. Jadi misalkan saya lakukan pembelian nih gitu. Iya. Kekhawatiran apa sih yang saya dapatkan di pertama kali melakukan pembelian mesin itu biasanya kalau dari customer nih, dari sisi teknis ya gitu. Kalau dari kekhawatiran sih ya, kalau saya rasa sih selama ini customer kalau pembelian mesin itu ya kekhawatiran sebenarnya nggak ada deh. Nggak ada. Terus berarti brand kita kan brand bagus semua ya gitu. Iya betul. Jadi, karena kita kan sebelum instalasi kita kan akan prepare ke customer dulu kan. Nah ini dia. Persiapan Pak, tolong disiapkan seperti stabilizer, bodinya bagus, ruang harus ber-AC seperti itu kan. Oh kita udah kasih semua requirement-nya sama customer untuk mereka jalankan sesuai dengan SOP-nya ya gitu untuk mesin. Nah, jadi kalau saya melakukan pembelian atau customer sobat semua melakukan pembelian, jadi begitu beli itu langsung di install, kemudian apa Mas? Flow-nya itu seperti apa ya gitu? Jadi gini, pertama kan sebelum ada instalasi kita kan kontak customer dulu nih, follow up untuk persiapan seperti apa. Nah kalau memang sudah siap, teknis berangkat ke sana kan, kita lakukan untuk perakitan instalasi si unit itu. Nah setelah instalasi kita setting sebentar, kalau sudah bagus kita melakukan training ke customer sampai bisa. Nah ini dia berarti lebihnya, customer tuh harus benar-benar sampai bisa ya? Sampai bisa. Jadi pantang pulang kalau nggak bisa ya gitu. Iya. Ya, nanti kan ada peran juga dari admin teknisi kan. Jadi pada saat seandainya kita instalasi sudah 3 hari nih, nah si admin ini bakalan telepon customer. Pak gimana? Sudah beres belum instalasinya? Kalau masih belum beres seperti training gitu ya, ini masih ada kendala seperti ini, ya udah Pak dilanjut saja. Teknisi jangan boleh pulang sebelum bener-bener bisa. Wah luar biasa ya. Gitu. Teknisi jangan dulu boleh pulang sebelum benar-benar bisa ya. Nah itulah kekhawatiran customer ya berarti ya. Nah kalau di luar pulau gimana nih Mas? Kan customer Wujud Unggul itu kan banyak yang ada di Sulawesi ya gitu, di mana? Papua kayaknya pernah ya. Papua pernah ya. Katanya Papua. Itu kita kirim tim ya. Teknisi ya, tim teknisi ke sana kita. Oke, testimoni mereka gimana ya tentang kita punya after sales service ini gitu. Yang di luar pulau ya gitu. Yang di luar pulau ya. Ya kalau untuk di luar pulau sih ya saat ini sih ya kita tanya ke customer ya untuk servisnya sih ya cukup oke sih. Cukup oke ya gitu. Cukup bagus. Nah, biasanya Mas, masalah apa aja sih yang bukan masalah ya, artinya kebutuhan apa aja ya, mungkin bisa dibilang masalah juga kali ya. Ya kebutuhan customer itu kalau ngomongin teknis itu yang pertama, yang paling banyak tuh apa gitu misalkan? Untuk kebutuhan maksudnya kalau ada kendala di mesin. Ya, misalkan atau ya, aduh mesin gua begini nih gitu, tolongin dong. Nah misalnya gini, kalau yang problem itu mungkin ya salah satunya dari software. Kadang software itu aplikasi si mesin itu seperti software ripping gitu ya. Dia kan ada error nih. Nah, jadi kita nggak terlalu memusingkan. Nah, karena kita kan bisa remote dari jarak jauh. Nanti customer kita minta tolong untuk install aplikasi tertentu supaya kita bisa akses ke komputernya dia langsung. Jadi nggak perlu datangin teknisi jauh-jauh ke sana untuk install software-nya, nggak perlu, jadi kita tinggal remote aja. Remote dari sini ya. Jadi dia pakai aplikasi yang sama, nanti kita yang menggerakkan dari sini ya gitu. Iya, betul. Wah luar biasa ya, servicenya kayak gitu ya. Terus selain software juga pernah ini ada customer itu masa di hardware. Nah kita cuma pandu-pandu kalau butuh part apa ya kita kirimkan, nanti kita pandu. Misalnya seperti yang riskan itu masakan print head nih. Kayak gini nih print head ya, print headnya riskan misal. Ya betul, print head itu kan memang ya harganya sih memang mahal ya. Nah, cuman kita coba pandu pelan-pelan untuk pergantian print head itu ke customer itu. Ya pada masa pandemi kemarin kan kita memang nggak bisa datengin teknisi keluar pulau kan. Jadi kita by phone untuk pemasangan print head itu. Oh iya, ada nggak yang kayak gini? Mas, tolong dong. Ini tiba-tiba print head saya rusak jam 2 pagi. What? Gitu gimana?
Kalau dulu ada sih. Oh ada, Pas cerita waktu boleh. itu customer lagi ini ada project. Heeh. Oh ya kayak project apa ya? Mungkin pilkada lah atau apa ya, kayak gitu-gitu ya. Iya pernah. Itu gimana? Ya jadi ya kita posisinya ya paginya sebelum jam kerja. Ya dulu waktu itu saya sendiri yang turun itu. Oh, oke. Ini di mana nih? Surabaya apa di mana nih? Di Surabaya. Oh, untungnya Surabaya ya. Di Surabaya ini. Kalau di luar pulau, waduh, gila ya. Oke. Itu pernah jadi sebelum jam berapa? Jam 6:30 pagi mungkin. Oh, masih 6:30, bukan tengah malam ya? Bukan. Kalau tengah malam nggak pernah ada? Nggak pernah ada. Oke. Mungkin customer juga menyadari lah. Oh, menyadari ya. Mungkin kalau posisi customer tengah malam pernah jam 2:30 gitu ya ada WhatsApp ya. WhatsApp gitu kan. Ah, ini nih 2:30. Nah, 2:30. Ya memang kan customer itu kan kalau bisa ya memang kita sih nggak pernah, saya sendiri juga nggak pernah matiin HP saya kan. Meskipun jam berapapun ya ada kayak WhatsApp itu masuk telepon. Iya. Cuman nanti kalau memang saya sudah bangun tidur gitu ya saya follow up. Oh, oke. Kalau setelah install segala macam, yang saya dengar nih di Wujud Unggul ini kan setting apa ya, proof print, warna, ICC profile itu katanya the best katanya. Nah, ini kan ada satu ikonnya di sini. Jadi kan Mas Zulfik nih yang bisa main ICC profile. Boleh cerita sedikit Mas, kalau ada customer yang saya maunya, gue maunya kayak gini deh warnanya, gue maunya kayak gini Mas, ini masih kurang puas. Nah itu boleh, gimana? Jadi begini, sebetulnya itu dari unit printer dari pabrik itu kan sebenarnya sudah ada ICC profile bawaan dari pabrik. Cuman yang jadi perbedaan itu gini, hasil profiling yang dari pabrik itu bahannya belum tentu sama yang kita jual bahannya. Oke. Kadang masih kurang bagus. Kalau saya lihat ya, kadang IC dari pabrik itu masih kurang ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus bikin profil ulang, profil baru dari bahan yang kita jual itu. Oke. Dan rata-rata yang kita dapat respon ya Wujud Unggul, katanya ICC profilnya Wujud Unggul tuh paling the best katanya. Jadi kan masalah warna itu penting banget kan ya, gitu kan. Apalagi klien-klien penting banget kan. Entah itu karena setiap customernya mereka kan beda-beda ya. Setiap perusahaan kan punya grafik standar manual ya, GSM namanya. Kalau nggak bisa memenuhi GSM ya mungkin nggak jadi dia ngeprint di tempat dia gitu ya. Kan kurang lebih begitu. Nah, Mas, gue mau nanya juga nih, ini suka dukanya jadi teknisi digital printing di Wujud Unggul nih apa nih? Oke. Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Tapi jangan duka semua ya. Ya enggak. Oke. Sukanya ya. Kalau mungkin saya juga mewakili dari teman-teman yang lain juga ya. Jadi ya memang sih kalau sukanya ya kita bisa traveling. Wah itu dia nih, sempatan dong, sempatan nih. Tanpa mengeluarkan biaya ini. Tanpa mengeluarkan biaya ya, jadi kita bisa traveling ya. Ya ada lagi kita kan bisa menambah wawasan, menambah ilmu. Oke. Menambah pengalaman, ketemu orang baru terus di luar daerah gitu ya. Iya betul. Dan kita relasi kita juga tambah banyak. Iya, relasi. Teman-teman ya dari customer mungkin ya khususnya ya dari kita sharing. Misalnya customer ada mesin yang merek lain ya kita sharing aja lah. Gitu. Jadi betul sih karena kan apa ya, kalau jualan itu kan nggak mesti yang apa ya, kita tuh service ini sifatnya terlihatnya bukan seperti hard selling kayak jualan ya, tapi bondingnya customer tuh justru ada di sini ya gitu. Ada di service tech and technical ini ya gitu ya. Nah, dukanya mungkin lah. Mungkin ya semua ya, saya ceritain dukanya ini. Wah, jangan dong. Setiap pekerjaan tuh kadang ada suka dukanya. Dulu pernah nih, kayak sendiri yang ngalamin. Juga temen saya juga kecopetan. Waduh. Itu di angkutan umum. Oh, pada saat mau beresin mesinnya customer? Iya, kita kan sudah servis, terus install sudah selesai kan. Kita mau pulang ini. Di daerah mana nih? Ya Jawa Timur lah. Oh Jawa Timur. Hati-hati ya. Pernah dulu. Sampai kecopetan pernah. Kenapa kalau menurut Mas Zulfik ya dari sisi teknisi ya, kenapa customer harus beli di Wujud Unggul? Dari sisi perspektif teknikal aja. Oke. Selain brand mesin yang kita jual kan juga sudah ada punya brand ya mesin kita ya. Dan kita pun ada after sales dari teknisi. Kita emang tadi sudah saya jelasin di awal ya, memang ada beberapa cabang juga ada teknisi juga yang standby di sana. Spare part
kita juga ready. Terus kita juga ada bus juga kan. Wujud Unggul Service Center ya? Iya itu. Jadi ya karena apa ya? Memang supportnya sih ya sudah nggak perlu dilakukan lagi sih. Oke. Jadi support, jadi ini yang terpenting ya buat customer ya gitu. Jadi kapan aja dihubungin dan layanan pun tidak hanya dilakukan lewat offline tapi bisa dilakukan dengan online gitu ya. Dan remote ya seperti itu. Jadi untuk kita juga sekalian mengedukasi ke customer untuk menjalankan atau mengoperasikan mesin dengan kita training dengan baik, juga mereka bisa jalan sendiri gitu ya. Kalau ada kendala yang lebih mungkin dia langsung menghubungi kayak gitu ya. Gitu. Oke, tips buat para customer dari sisi teknisi ini apa? Buat sobat Wujud Unggul ya, terutama yang sudah pernah kedatangan Mas Zulfik nih. Kalau tipsnya itu ya setiap customer kan pertama operator mesin ya, itu harus harus benar-benar memperhatikan mesinnya. Paling enggak ya sering-sering dibersihin lah, jangan terlalu jorok, jangan cuma mesin buat kerja aja gitu kan. Jadi ya paling enggak minim ya seminggu sekali dibersihin mesinnya gitu ya. Jadi ini penting banget ya gitu. Iya. Kalau ada debu, setiap training pun kita juga mengasih ini kok untuk cara maintenance mesin seperti apa itu kita ajari semua. Oh, oke, Mas Zulfik, kalau seputar kebutuhan customer yang ingin melakukan perbaikan atau call langsung ke direct service itu gimana caranya? Bisa menghubungi bus Wujud Unggul Service Support. Yang nomornya ada di sini. Oh, oke. Dan bisa juga ke nomor pribadi saya, enggak apa. Oke, nomornya berapa? Di 081 332 229 971. Oke, ini nomornya. Ya, ini nomornya. Oke, kalau gitu Mas Zulfik, thank you banget udah sharing-sharing di podcastnya Wujud Unggul kali ini. So teman-teman, stay tune terus di Wujud Unggul Official Social Media dan Wujud Unggul YouTube channel. Silahkan buka aja, berselancar aja, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya kan. Dan lagi juga teman-teman bakal dapat banyak informasi yang harusnya sih sangat berguna buat teman-teman sekalian. Oke, thank you for watching. Don't forget to stay healthy and sampai ketemu di next video berikutnya. Bye.